Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan membuka videonya. Wah, backgroundnya Damar bagus sekali ini. Sudah. Kita lagi di pantai, Pak. Nah ya, sudah hampir 2 tahun nggak jalan-jalan ini. Sudah saatnya ke pantainya Mas Damar ini. Berapa hektar itu Mas Damar pantainya? 10 sampai 15, Pak. Mas Damar ini berarti termasuk bagian dari konglomerat Indonesia ya? Amin, amin. Semoga kayak gitu, Pak. Iya. Padahal yang namanya pantai itu Mas Damar, itu milik seluruh rakyat Indonesia. Nggak boleh dimiliki seperti itu. Itu pelanggaran terhadap hak warga negara itu. Ya, pantai, sungai itu milik seluruh rakyat Indonesia. Nggak boleh dikuasai, nggak boleh aksesnya ditutup, nggak boleh. Lah kalau ini jadi tempat tinggalnya Mas Damar kan ya termasuk bagian dari melanggar hak. Ini Diva, Betari, Cikal ini harus protes ini. Jangan biarkan negeri ini dikuasai oleh Mas Damar tok, ya janganlah. Ngerti kenapa saya ngomong begitu Mas Damar? Iya, ngerti, Pak. Iya. Karena banyak sekali hotel-hotel yang menguasai pantai. Itu nggak boleh. Ya. Jadi ada batas antara pantai dengan pinggiran pantainya itu, yang itu tidak boleh didirikan bangunan dan dimiliki oleh orang per orang. Karena itu milik seluruh rakyat. Tapi faktanya dikuasai itu oleh hotel-hotel itu. Ya, sehingga kalau kita masuk harus lewat hotel, dan hotel melarang orang masuk kecuali pakai bayar. Wah, itu kan konyol. Mana lautnya negara dikuasai orang per orang. Saya ngomong begini karena saya pernah ngalami. Saya pas keluar pergi lihat pantai, kebetulan di luar Jawa gitu ya, di Bengkulu kalau nggak salah waktu itu. Ya. Ternyata harus lewat hotel dan harus bayar. Loh, ini pantai kok bayar kepada hotel, itu gimana ceritanya? Begitu saya masuk ya ternyata persis di belakang hotel itu lahan pasir putihnya itu udah dikuasai. Terus apalagi terus nggak boleh bawa makanan loh. Wah, ini konyol banget, harus beli di hotelnya. Waduh, ya. Jadi ini yang buat saya, maka saya sindir. Ngomongkan Mas Damar tadi, artinya saya sedang menyindir negara ini. Nggak boleh itu. Kalau begitu caranya, dan saudara-saudara tahu negeri kita ini bukan penganut kapitalisme, bukan penganut komunisme. Ya. Kalau komunisme serba negara. Kalau kapitalisme serba swasta. Kalau kita ada di tengah itu, yang tertuang dalam Pancasila, yang diterjemahkan dalam Undang-Undang Dasar, tuh, ya, bumi, air, dan apa yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan, gitu loh. Jadi negara itu berkuasa untuk kesejahteraan, mewakili kepentingan rakyat, bukan lalu dikuasai oleh negara dalam arti ada dikuasai saja, apalagi kemudian diserahkan kepada orang-orang yang di luar itu tidak pada tempatnya, nggak boleh. Sumber daya alam, termasuk yang namanya tambang-tambang itu nggak boleh dikuasai individu, harus dikuasai negara. Jadi kalau di Indonesia itu kok banyak sekali misalkan ada perusahaan-perusahaan air minum, itu pelanggaran itu. Ingat,
ya, tanah dan air, itu dikuasai negara. Sekarang kan tidak begitu. Ada perusahaan-perusahaan yang bisa menyedot air begitu banyaknya lalu dibawa ke luar negeri. Keuntungannya menjadi dinikmati oleh perusahaan itu secara pribadi, itu kegilaan, nggak boleh. Dan ingat loh Mbak Betari, jangan dikira air yang kita minum itu nggak penting loh, penting banget itu. Dan itu nggak boleh dikuasai oleh swasta-swasta itu. Masa air menjadi miliknya perusahaan-perusahaan? Itu air loh, air tanah itu kalau disedot tanpa, apalagi disedot untuk dijual ke luar negeri, ya itu, waduh, kerugian negara luar biasa. Karena air ini bisa habis, air ini bisa habis loh. Ya, kalau negara kita lalu karena penyedotannya luar biasa besarnya, itu nanti kita kekurangan air, dan kalau sudah kekurangan air sudah hancur, ya, hancur. Maka itu harus hati-hati. Ya, ini kan lagi baru saja memperingati G30S PKI, ya, yang Anda sudah mulai melupakan dan Anda juga mulai nggak mau nonton filmnya, gitu kan ya? Diva kemarin nonton nggak filmnya? Tidak ya? Tidak. Mbak Cikal? Enggak. Iya, nggak nonton kan? Mbak Betari? Nggak nonton juga kan? Nah, bahkan sekarang ini ada yang menganggap PKI itu sudah nggak ada. Kalau PKI itu nggak ada, kenapa ada yang marah? Orang nonton film G13 PKI. Kalau ada yang marah berarti ya PKI ada. Coba Anda nonton film penjajahan Belanda, penjajahan Jepang. Jepang marah? Enggak. Belanda marah? Enggak. Satu, memang mereka dulu menjajah. Kedua, mereka sudah nggak ada. Nah, sekarang ini katanya PKI nggak ada, tapi film itu diputar ada banyak yang marah. Katanya membuka luka lama. Loh, sejarah itu, kata Bung Karno, jas merah, jangan melupakan sejarah. Agar apa? Agar sejarah kelam semacam itu tidak terulang kembali. Bukan membuka luka lama, tapi agar tidak terulang kembali. PKI itu tahun 1948 sudah melakukan pembantaian pada banyak masyarakat. Diulangi tahun 65. Masa kita akan menunggu lagi peristiwa yang terjadi, lalu kita membantai sesama saudara bangsa? Enggak, jangan lah. Karena jangan, maka jangan dibolehkan ruang tunggu untuk PKI. Karena kita memang bukan negara komunis. Gitu loh. Nah, Anda kalau ada yang komunis, kira-kira ada yang komunis nggak tadi ini? Audina komunis nggak ini? Geleng kepala. Mas Arya Bimantoro? Enggak, Pak. Enggak ya. Kalau Mas Aditya ini? Wah, kelihatannya enggak juga ya. Kalau Anda ada yang komunis, tolong dihancurkan pikiran komunis itu. Kalau Anda tidak tahu bagaimana menghancurkannya, boleh konsultasi dengan saya. Ya. Karena kata filosof itu, you are what you think. Nah, kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Jadi caranya menghilangkan ya cabut dari pikiran kamu. Nah, kira-kira gitu. Nah, untuk mencabut itu, maka kamu harus tahu bahwa yang kamu cabut itu memang sesuatu yang tidak kamu butuhkan dalam hidupmu. Komunis itu sudah, kalau dalam catatan dunia itu sudah melakukan pembantaian terhadap jutaan manusia. Dan komunis itu nggak pandang bulu kepada anak bangsa. Salah satunya contohnya adalah di Cina. Di Cina tahun berapa itu, saya masih SMA ya, SMA atau awal kampus ya, itu di sebuah lapangan semacam olahraga lah, Tiananmen di Cina sana. Jadi di sebuah lapangan Tiananmen itu masyarakat demo
lalu diberondong itu sama peluru tajam, mati itu. Ya, itu di Cina terjadi betul nih. Ya relatif belum lama, dalam arti kata, saya saja masih lamat-lamat peristiwanya masih ingat itu. Jadi masyarakat yang demo menuntut apa begitu, bisa dijawab dengan berondongan peluru. Berdarah itu, lapangan itu menjadi istilahnya banjir darah. Negara membunuh rakyatnya sendiri. Itu biasa dalam konteks komunis. Ya. Itu ada kisah tentang seorang Jenderal S. Suparman itu dibantai, yang membantai itu adiknya atau kakaknya sendiri, kakak kandung loh. Kakak kandung atau adik kandung, gara-garanya masuk PKI. Bayangkan, ngeri nggak itu? Maka adik-adik yang tidak pernah lagi dengar dan melihat filmnya, ya, saya ingatkan bahwa kita, negeri ini sudah sepakat punya semacam ideologi, semacam perjanjian luhur bangsa, yaitu Pancasila. Sudah jelas Anda bisa baca itu apa itu Pancasila, di dalamnya ada nilai-nilai apa yang sangat mulia. Pertama, ada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa kita semua, Anda, saya, wajib menjadi orang yang bertuhan. Dan bukan sekedar bertuhan, tapi tentunya menjalankan perintah-perintah Tuhan, menjauhi larangan-larangan Tuhan. Itu namanya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kita mengatakan Pancasilais, ya berarti kita itu harus bertuhan dan menjalankan perintah-perintah Tuhan. Nah, komunis itu anti Tuhan. Ya. Kata Karl Marx, agama itu candu bagi masyarakat. Agama itu adalah sesuatu yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat yang tak berdaya, masyarakat yang bodoh, masyarakat yang tidak bisa menguasai dunia, maka dia berlindung kepada agama. Itu Karl Marx. Karena itu di negara-negara komunis, agama itu pasti dimusuhi. Ya, di Cina itu agama apapun dimusuhi. Kalaupun toh tetap ada, keberadaannya terpinggirkan, termarginalkan. Tidak bisa menjalankan secara utuh. Jadi jangan kita ikut-ikutan komunis, karena sekarang ini sudah mulai banyak bermunculan, termasuk mahasiswa. Saya kapan itu pas menjadi pembantu dekan 3 itu, ya, di pintu ruangan lembaga kemahasiswaan, jadi di kantornya itu istilahnya himpunan itu pernah itu digambar Palu Arit itu. Jadi tandanya di kampus pun tumbuh, apalagi di VIA pernah terjadi, bahkan sampai hampir ditangkap polisi. Ya, karena waktu mahasiswa baru datang, mereka show, ya, mereka menunjukkan sebagai Palu Arit. Waktu itu ketika saya menjadi PD3 dan itu muncul, saya sampaikan, kalau dalam waktu 12 jam masih ada tulisan lukisan itu, maka seluruh lembaga kemahasiswaan saya bubarkan. Saya beri alternatif itu dan akhirnya langsung hilang. Tapi itu tanda bahwa ada. Mohon maaf ya, saya cerita sedikit tentang VIA ya, karena Anda adalah termasuk orang-orang yang baru. Ya, dulu di VIA itu, ya, peristiwa pernah terjadi. Ada beberapa mahasiswa yang tinggal di kampus, ya, menempati ya ruang-ruang kantor-kantor kegiatan mahasiswa itu. Gilanya, diam-diam mereka itu memelihara 2 ekor anjing. Ya. Lalu yang gila lagi bukan memelihara anjingnya yang buat saya gila. Yang menjadi gila itu anjingnya itu, mohon maaf, ya saya katakan dengan sangat menyedihkan. Ya.
Yang satu diberi nama nabinya umat Islam, yang satu dikasih nama Tuhannya orang Kristen. Dua anjing itu. Coba Mbak Cikal, perasaan kamu gimana ngelihat anjing diberi nama seperti itu? Dan itu di kampus VIA, oleh mahasiswa VIA. Ya, untungnya saya tidak pernah menjadi penguasa di VIA. Itu kalau pas saya ada dan saya menjadi penguasanya, pasti saya pecat. Nggak main-main lagi, nggak usah pakai proses apa-apa, pecat. Coba ngeri nggak tuh? Ngasih nama anjing seperti itu. Yang satu dikasih nabinya umat Islam, yang satu dikasih nama Tuhannya orang Kristen, umat Kristen. Sekarang saya tanya, kamu yang Islam marah nggak? Yang Kristen marah nggak? Itu kan kegilaan. Nah, mudah-mudahan Anda tidak ada yang tersentuh itu, dan kalau kemudian ada yang ngajak-ngajak Anda, gitu ya, maka Anda jangan pernah memberi ruang. Ya, karena mereka juga pandai melakukan provokasi. Kecuali Anda memang mau belajar tentang kebenaran, tentang Indonesia dan sebagainya, tentang sejarah, sehingga Anda tahu duduk perkaranya, sehingga ketika dirayu Anda tahu jawabannya. Kira-kira gitu ya. Jadi Anda kalau tahu jawabannya ya Anda tidak akan ikut. Tapi banyak yang tidak, karena tidak tahunya, karena ciri PKI itu suka memutarbalikkan fakta. Hobinya memutarbalikkan fakta. Ya begitulah namanya orang nggak bertuhan ya. Berbohong itu biasa saja. Bagi kita yang bertuhan, bohong itu, waduh, sesuatu yang berat banget. Ya, saya ngomong begitu bukan berarti saya nggak pernah bohong. Ya, saya masuk manusia biasa. Saya ini manusia biasa. Jadi saya juga pernah bohong. Tapi berbohong itu pekerjaan yang menyakitkan hati. Pekerjaan yang merisaukan, menggelisahkan. Karena itu salah. Bohong itu kesalahan. Jadi kalau ada orang kok suka berbohong, ya gimana itu? Bohong itu bagi orang yang normal, itu menimbulkan ketidaknyamanan jiwa. Sama dengan misalkan Anda marah. Betari pernah marah nggak, Betari? Pernah marah kamu? Pernah. Enak nggak orang marah itu? Nggak enak. Marah itu nggak enak. Sama dengan bohong itu nggak enak. Yang enak itu apa? Senyum yang ramah, menolong orang, ya, ngasih teman, yang dibutuhkan teman. Oh itu enak. Jadi kalau Anda ingin enak, caranya gimana? Gampang berbuat baik, mesti enak. Kalau berbuat baik itu mesti enak, nyaman di hati, nyaman. Gitu loh. Ada anjing nggak salah apa-apa lalu kita lempar batu. Paing-kaing, itu nggak enak. Salahnya apa kita lempari batu. Gitu loh. Jadi kalau kita ingin enak, ingin nyaman, gampang aja. Yang lakukan aja lah yang baik-baik. Pokoknya yang baik-baik mesti enak, mesti nyaman. Begitu itu bukan barang yang baik. Dalam bahasa agama itu dosa. Pasti menimbulkan ketidaknyamanan, resah dan gelisah. Ya, resah dan gelisah kadang-kadang kita perlukan. Apalagi ketika menunggu seseorang, itu perlu. Tapi kalau resah dan gelisah karena dosa, ya masalah. Ya. Oke, ternyata dari catatan saya, hari ini itu masuk kategori minggu terakhir ya, sebelum masuk mid test. Jadi saya sudah menerima jadwal tes, kalau nggak salah mulai tanggal 11. Ya, secara keseluruhan tanggal 11 itu mulai minggu ujian. Mulai tanggal 11. Dengan kata lain, minggu depan itu adalah jadwal ujian middle test. Ya. Nah, kalau untuk mata kuliah saya, middle test itu
kalau saya diminta soal nanti oleh pengajaran, biasanya saya beritahu, oh kami take home exam. Jadi mesti saya sampaikan kami take home exam. Karena take home exam ya sudah tidak ada soal. Begitu, tidak bikin soal, nggak ada soal, nggak ada proses ujian. Begitu. Dengan kata lain nggak ada ujian kita. Tapi di hari itu tentu ada sejumlah mata kuliah yang sedang ujian. Karena itu saya istilahnya di minggu ujian saya off ngajar. Ya, di minggu ujian saya off ngajar agar Anda yang lagi ujian bisa lebih punya waktu berkonsentrasi untuk belajar mata kuliah yang diujikan. Tapi untuk mata kuliah kita off, nggak ada ujian. Ya, nggak ada ujian. Nah, karena teman Anda juga ada yang tanya, Mbak, siapa yang tanya itu. Jadi tema-tema yang kemarin sudah saya sampaikan ya tema itu ya. Nah, itu tema-tema itu yang kemudian bersama kelompok Anda akan tulis, kemudian mulai setelah middle test, nah begitu setelah middle test, mulai kita presentasikan, kita diskusikan one by one paper itu ya. Sekarang Anda tidak presentasi dulu, minggu depan Anda mulai ujian dulu, middle test. Nah, setelah middle test selesai, kita masuk kembali seperti biasa. Di situ kita mulai diskusi. Nah, ketika diskusi itu saya minta memakai pemaparan lewat PowerPoint untuk membantu konsentrasi teman-teman yang mengikuti. Gitu. Nah, paper yang Anda buat itu, kalau nggak salah saya ditanya, saya bilang, kapan mengumpulkannya? Ya kumpulkan saja pada saat middle. Schedule-nya middle. Nah, nanti kapten kelas yang akan menghandle pengumpulan itu. Tapi begini, Mas, Mbak, itu paper itu sebagai paper awal. Nanti pada saat final test, saya minta Anda menulis lagi paper yang sama. Loh, paper yang sama ya. Kan setelah diskusi di sana biasanya ada semacam proses-proses di mana kita lalu mendapatkan semacam ada kekurangan terhadap tulisan-tulisan saya ini. Sehingga yang kedua itu yang dikumpulkan di final test itu adalah istilahnya revisi atau perbaikan dari yang sudah ditulis itu. Jadi tidak menulis paper baru. Ya. 2 kali nulis, yang satu untuk middle itu adalah istilahnya yang akan jadi bahan didiskusikan. Nah, nanti setelah final test, maka tetap paper itu cuma Anda perbaiki. Disempurnakan setelah ada masukan-masukan dalam proses diskusi. Ya. Jadi hanya menyempurnakan, memperbaiki, tidak membuat baru. Jadi sebenarnya papernya cuma satu. Cuma ditulis 2 kali. Ada yang namanya istilahnya edisi revised edition. Edisi perbaikan. Edisi revisi. Tapi kalau Anda merasa itu papernya sudah bagus, it's okay, tidak butuh lagi perbaikan, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu dikumpulkan kembali, nggak apa-apa. Itu pilihan. Kenapa saya kasih edisi revisi? Agar Anda bisa dapat A, kalau pengen A, kira-kira gitu loh. Tapi kalau ada nggak apa Pak, saya dapat C juga nggak apa-apa. Pokoknya lulus, ya lain lagi kalau gitu ya. Karena saya selalu ingin memberi ruang kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan yang terbaik nilai itu. Saya lebih suka ngasih nilai A daripada E kepada mahasiswa. Karena lihat mahasiswa tersenyum itu lebih menyenangkan daripada melihat mahasiswa cemberut. Ya. Kalau Anda dapat E, kira-kira cemberut nggak, Mbak Diva? Pasti cemberut lah. Kalau dapat A, pasti tersenyum. Kan gitu kan, yang ngapain harus membuat orang cemberut kalau bisa membuat orang tersenyum.
Itu karena itu saya beri kesempatan yang namanya edisi revisi. Tapi itu pilihan. Ketika Anda nggak pengen merevisi ya sudah, nggak ada masalah. Yang penting ada paper yang saya gunakan landasan untuk memberi nilai. Begitu. Tapi kalau ingin direvisi ya alhamdulillah tidak ada masalah. Sehingga saya bandingkan. Begitu ada revisinya, nah ini ada ikhtiar, ada upaya yang serius untuk memperbaiki. Usahanya saja sudah layak untuk diberi tambahan. Gitu ya. Usahanya itu sendiri terlihat layak untuk diberi tambahan. Dan begitu. Jadi itu untuk terkait dengan paper begitu, lebih jelasnya seperti itu ya. Nah, paper itu tentu saja bukan meringkas satu buku, tetapi Anda merangkum, meramu sejumlah sumber. Dari beberapa sumber Anda ramu, beberapa sumber Anda ramu, kira-kira itu. Wujudnya itu kalau konteks seperti Anda masih mahasiswa S1, itu tugasnya meramu dari berbagai sumber. Itu saja. Anda belum dituntut untuk membuat teori, menyusun teori, enggak. Anda meramu dengan merujuk sejumlah literatur. Begitu. Paling-paling lalu misalkan begini, kalau misalkan dimulai dengan definisi, maka Anda akan menyampaikan sejumlah definisi dari sejumlah pakar, yang dari sejumlah definisi itu lalu Anda simpulkan. Paling banter Anda menyimpulkan dari berbagai definisi. Nah, merangkum itu begitu. Merangkum itu. Jadi jangan istilahnya ada satu buku di refer, ada buku lagi di refer tentang bab ini refer buku ini, bab ini refer ini, atau aspek ini refer ini, aspek ini refer enggak. Satu aspek dibahas dengan beberapa referensi, lalu disimpulkan. Beberapa aspek dibahas, bersumberkan atau diambil dari bersumber dari beberapa literatur, lalu begitu mainnya. Dan saya akan memperhatikan betul yang namanya kaidah penulisan ilmiah. Ya, tulisan Anda baik, tetapi kontennya baik, tetapi metode penulisannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Misalkan gini, kita nggak jelas ini diambil rangkaian kalimat ini diambil dari sumber apa, kok nggak jelas. Ini nggak jelas, ini nggak jelas. Misalkan begini, kalau Anda mendefinisikan bahwa organisasi menurut bla 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 dinyatakan bla bla bla. Kemudian nggak ada sumbernya, Anda ngambil dari mana? Bla 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 tadi. Atau langsung Anda mendefinisikan padahal ada sumbernya lalu tanpa Anda sampaikan sumbernya. Organisasi adalah sistem kerjasama bla bla bla. Tapi Anda nggak merujuk itu dari mana? Nah, itu berarti dari sisi penulisan, teknik penulisan itu lemah. Tapi kalau kemudian setiap referensi atau setiap materi yang Anda ambil, Anda tunjukkan, ungkapkan landasan referensinya, nah itu penulisan yang benar. Ada satu bagus sekali, referensinya salah, teknik referensinya salah. Dengan ada yang sangat sederhana, tapi teknik referensinya benar, saya kasih nilai lebih baik yang referensinya benar. Meskipun kontennya lemah. Jadi tolong diperhatikan betul referensi. Teknik penulisan referensinya diperhatikan betul di dalam menulis paper untuk konteks saya. Kenapa? Dengan teknik referensi yang benar, siapapun yang membaca bisa melacak. Kalau tertarik untuk memperdalam bisa menemukan bukunya, bisa menemukan sumbernya, karena Anda mendasarkan pada sumber yang jelas. Gitu loh. Nah, kalau kemudian sumbernya nggak jelas, literaturnya nggak jelas, maka lalu membuat orang ini siap menurut siapa, ini dari buku mana, apakah benar seperti ini, nah, nggak bisa melakukan klarifikasi. Ya, itu tolong penulisan yang benar Anda lakukan. Dan saya sangat tekankan, tolong yang ini jangan diabaikan, betul-betul perhatikan, karena nilainya signifikan. Itu bisa selisih satu angka. Ya.
Jadi selisihnya bisa 1 angka. Gara-gara teknik referensi, tulisan Anda bisa turun 1 angka kalau salah. Harusnya A jadi B, misalkan begitu. Turunnya itu 1 angka, sangat tinggi turunnya. Bukan setengah, tapi 1. Karena itu tolong itu diperhatikan dengan baik. Barangkali kalau ada sejumlah pertanyaan pada kesempatan ini, silakan. Hari ini saya ingin membicarakan soal itu dulu. Ya. Minggu depan Anda tanda petik ujian. Untuk kelas kita tidak ada ujian, tetapi untuk kelas lain saya pikir Anda akan punya ujian. Silakan mengikuti ujian dengan mata kuliah yang lain itu. Mudah-mudahan sukses. Ya. Tapi Anda punya kewajiban menulis paper. Izin bertanya, Bapak. Yuk, monggo. Untuk halaman papernya, mungkin ada batas maksimalnya? Saya sebenarnya ingin membatasi, tapi saya merasa kok tidak manusiawi. Seolah-olah Anda tidak diberi kesempatan, kebebasan untuk memilih. Nah, daripada begitu, sudahlah. Terserahlah, mau 1 lembar boleh, 2 lembar boleh, 50 lembar boleh. Tapi ingat, lembar-lembar itu tentu ada nilainya. Ya, ibaratnya begini, misalkan ya, ada teman Anda yang menulis kualitasnya sama dengan Anda. Cuma teman Anda itu misalkan 30 halaman, Anda 3 halaman atau 4 halaman. Kira-kira saya menilai yang bagus yang mana? Kan harus ada penghargaan. Ingat ini proses belajar juga pendidikan ya. Tidak semata-mata kepintaran yang kita nilai, tetapi juga usaha untuk menjadi pintar itu juga kita nilai. Nah, itu cara saya menjawab begitu. Jadi terus terang saja maunya saya kasih batasan langsung, tapi sejujurnya saya merasa kok tidak memberi ruang bagi mahasiswa untuk menentukan keinginannya. Jangan-jangan loh di antara Anda ingin, enggak Pak, saya ingin dapat E saja, enggak apa-apa. Apakah ada? Ada. Mahasiswa yang minta dikasih E itu ada. Ada yang bilang, Pak, masuk Brawijaya susah, ngapain cepat lulus. Ada yang begitu. Ya, ada yang begitu, enggak lulus-lulus bukan karena bodoh, itu ada. Beberapa teman saya dulu memilih begitu, enggak lulus-lulus. Kalau ada yang milih begitu, masa saya melarang? Nah, saya tak jadi sosok yang tanda petik demokratis sajalah. Jadi terserah Anda menulis berapa saja, hanya ingat bahwa nilai Anda tergantung dari karya Anda. Ya, semakin bagus, tentu peluang semakin besar. Saya berharap, sekali lagi saya berharap, jangan biarkan saya memberikan nilai yang kurang pada Anda. Saya berharap itu nilai saya itu ranknya, rentangnya itu dari A sampai B saja. Saya berharap begitu. Jadi B, B plus, A. Harapan saya itu saja. Harapan saya ya, tapi saya kan tidak bisa maksa. Ya. Karena kalau Anda nilainya B, IP 3 itu Anda berarti lancar. Anda bisa mengambil 24 SKS. Gitu loh. Harapan saya begitu. Itu ya, Mbak, sorry saya nggak menjawab secara langsung. Saya berikan kesempatan memilih. Karena apa istilahnya, hidup itu pilihan. Hidup itu pilihan. Jadi pilihlah yang terbaik untuk Anda. Kalau Anda tidak, biasakan Anda memilih yang terbaik dan biasakan Anda memilih. Jangan tidak memilih. Karena kalau Anda tidak memilih, Anda akan dipilihkan oleh orang. Dan dipilihkan itu bukan sesuatu yang yang bagus. Ini karena mata kuliah organisasi ya. Saya sampaikan satu ilustrasi. Saya punya seorang teman. Dia seorang wanita cantik.
di dalam keluarganya, orang tuanya itu istilahnya menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan menurut orang tuanya. Jadi apa saja disiapkan untuk orang tuanya. Si anak tidak diberi kesempatan untuk misalkan memilih sesuatu. Keputusan-keputusan yang membuat orang tua. Sekolah apa, sekolah di mana, tasnya kayak apa, pakaiannya kayak apa, semuanya ditetapkan, diputuskan oleh orang tua. Dan itu dilengkapi semua kebutuhannya, tapi menurut pilihan orang tua. Suatu saat tentunya ada proses di mana orang tua itu pergi, tidak bersama dia lagi. Meninggal maksud saya. Nah, begitu orang tua meninggal, teman saya ini jadi apa? Tidak bisa membuat keputusan. Dia kebingungan suatu saat dia ingin menikah. Nah, ada yang seneng, ada yang mendekati. Dia memutuskan susah. Begitu ada yang mengatakan, ngapain dengan dia? Nggak jadi. Begitu ada yang datang lagi, lalu ada komentar lagi dari temannya, oh nggak pasti buat kamu, nggak jadi lagi, nggak jadi lagi, nggak jadi lagi, nggak jadi lagi. Karena dia nggak biasa mengambil keputusan, mempertimbangkan sesuatu. Masa katakan mengapa filosofisnya saya kok meminta Anda memilih? Ya, karena memilih itu berarti memutuskan. Memutuskan itu sebuah proses yang amat sangat penting bagi diri kita. Termasuk di dalam berorganisasi. Organisasi itu kan isinya kan keputusan yang lalu dilakukan. Salah mengambil keputusan itu jauh lebih bagus daripada tidak mengambil keputusan. Ya. Anda mengambil keputusan lalu ternyata salah, itu lebih baik daripada Anda tidak berhasil mengambil keputusan. Ya. Teman saya itu kasihan, sehingga suatu saat curhat ke saya bilang begini, Bu, yang butuh menikah siapa? Yang paham tentang sampean sendiri siapa? Yang sampean butuhkan pasangan hidup seperti apa? Sampeanlah yang paling tahu. Kalau itu sampean ketemu dan nyaman, lupakan suara-suara dari kanan kiri. Lah kalau sampean perhatikan suara kanan kiri, dan kanan kiri itu kan jumlahnya tak terbatas, banyak banget, teman tuh banyak banget. Lalu kapan sampean menikah? Jadi saya suruh mengabaikan. Sampai ya gitu ya, kalau kita tak anu ya, tak ani ya, tak pilih ini ya. Sampai begitu loh. Saya minta pertimbangan lagi. Karena susahnya mengambil keputusan. Sudahlah, Bu. Renungkan dengan baik, pikirkan dengan baik, begitu sampai merasa nyaman, ambil keputusan. Ya, biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Kira-kira begitu. Sebab kalau kita terus memikirkan pendapat orang, komentar orang, kita jadi amburadul. Nah, kira-kira begitu nasihat saya. Dan saya bersyukur akhirnya dia ngambil keputusan, dan dia baik-baik saja. Nah, karena itu sejak awal saya ingin mengajak Anda harus mengambil keputusan, Anda harus memilih, mengambil pilihan, menetapkan pilihan, dan Anda bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan Anda. Itu bagian dari belajar organisasi. Itu Mbak ya jawabannya. Jawabannya panjang sekaligus saya isi dengan dimensi organisasi. Ya, Masih ada yang lain? Kalau tidak ada, saya ingin menyampaikan selamat menikmati minggu middle test. Ya. Lakukan yang terbaik, karena hidup adalah pilihan. Dan hasil tidak pernah jauh dari tingkat usaha Anda. Ya. Hasil tidak pernah jauh dari tingkat usaha Anda. Usaha Anda baik, hasilnya baik. Usaha Anda apa adanya, ya susah
diharapkan hasilnya baik. Nah, begitu kira-kira ilmunya begitu. Jadi berusahalah terbaik. Karena orang kalau sudah berusaha terbaik, hasilnya jelek, itu tidak kecewa. Tapi kalau tidak usahanya nggak baik, lalu hasilnya jelek, dia akan kecewa. Gitu. Maka selamat menikmati minggu ujian middle test, lakukan yang terbaik, dan setelah itu kita akan berlanjut ke final test berikutnya. Ini kan era middle test. Jadi mulai 2 minggu lagi itu sudah masuk era final test. Saya kira dulu kalau nggak ada pertanyaan-pertanyaan, kita akhiri dulu. Selamat mengerjakan tugas-tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.